Bingung harus mulai dari mana untuk buka usaha? Tenang, kalian gak sendiri. Banyak pelaku UMKM di Indonesia juga mengalami hal yang sama. Menurut survei Mandiri Institute, 60,2% UMKM hanya punya modal untuk bertahan itu selama 3 bulan. Dan bahkan 21,3% cukup untuk 1 bulan saja. Kenapa ini bisa terjadi? Salah satunya karena perbedaan cara memulai bisnis. Ada yang berbekal dengan modal nekat dan ada yang berbekal dengan modal ilmu. Kalau kalian tim yang mana? Daripada makin bingung, yuk kita bedah satu persatu. Mungkin kita mulai dari modal nekat dulu. Modal nekat biasanya bermulai dari keberanian untuk langsung memulai bisnis tanpa perencanaan dan tanpa strategi. Salah satu dorongannya bisa dari tren sosial media atau peluang yang emang kebetulan lewat dan bahkan sekedar ikut-ikutan. Contohnya, seseorang jualan gorengan pada saat melihat tetangganya ramai pembeli nih, langsung gas dia tanpa riset dan bahkan tanpa strategi. Nah, dari modal nekat ini mempunyai pro dan kontra. Kita mungkin bedah dari pro-nya dulu. Pro-nya, cepat bertindak. Pada saat mereka melihat peluang, langsung bertindak. Jadi mereka tidak tertahan karena egonya. Jadi mereka langsung aja. Dan yang kedua, nggak terlalu banyak mikir. Karena mereka tidak ada strategi dan tanpa perencanaan. Dan mereka jadi hanya melihat peluang. Wih, peluangnya bagus. Mereka masuk. Dan mereka belajar langsung dari lapangan. Tapi hati-hati, modal nekat juga punya kontra. Salah satunya itu resikonya lebih tinggi. Karena tanpa perencanaan dan tanpa riset. Jadi pada saat mereka jalan, mereka bisa beresiko lebih tinggi karena mereka tanpa rencana yang bakal mereka lakukan ke depannya. Dan yang kedua, sering bingung saat ada masalah. Pada saat ada masalah, mereka bingung. Kenapa? Yang pertama, karena tidak ada perencanaan ke depan. Tidak pernah ada perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Dan yang ketiga, nggak tahu bagaimana cara mengembangkan usaha. Karena mereka tidak mempunyai strategi jangka panjang dan jangka pendeknya. Oke, mungkin di sini kalian sudah paham ya tentang modal nekat. Mungkin aku bakal lanjut ke modal ilmu. Modal ilmu ini berbeda dengan modal nekat. Modal ilmu datang dari pemahaman tentang memulai bisnis, yaitu dengan produk, pemasarannya, keuangannya, bahkan manajemennya. Biasanya ini diawali dengan riset, pelatihan, dan belajar dengan mentor. Mungkin aku kasih case-nya ya. Salah satu contohnya yaitu mantan karyawan yang ingin memulai bisnis. Tapi sebelum memulai bisnis, mereka ikut pelatihan, mereka belajar gimana cara kerja digital marketing sebelum mereka jualan lewat Instagram dan Shopee. Pro-nya, bahkan modal ilmu pun mempunyai pro dan kontra. Ya, salah satunya kita bakal bahas pro-nya dulu nih. Pro-nya, resiko bisnisnya lebih kecil karena mereka punya strategi yang jangka panjang dan jangka pendek. Jadi mereka lebih aman dan lebih safety. Yang kedua, lebih siap menghadapi tantangan karena mereka sudah punya SOP-nya sendiri dan mereka sudah punya strategi nih. Misalkan ada masalah di tantangan datang, mereka sudah siap karena mereka sudah memiliki SOP-nya sendiri. Terus yang ketiga, peluang berkembang jauh lebih besar karena mereka sudah punya strategi jangka pendek dan jangka panjang. Setelah mereka sukses di jangka pendek, mereka bakal ngelakuin untuk jangka panjang nih. Nah, tapi modal ilmu pun punya kontra. Salah satunya, sering terlalu banyak berpikir karena mereka banyak strategi, akhirnya mereka terlalu banyak berpikir seperti kayak, aku bakal gunain strategi yang mana ya? Berpikir tuh, berputar-putar terus. Nah, yang kedua, takut memulai karena dia banyak pikiran, akhirnya takut memulai, overthinking lah dia. Terus yang ketiga, akhirnya kehilangan momentum karena dia terlalu banyak berpikir, takut memulai sesuatu, akhirnya kehilangan momentum dan diambil oleh orang. Oke, mungkin kalian sudah paham nih tentang modal ilmu. Nah, di sini aku bakal ngebahas bagaimana sih tips memulai bisnis dengan cerdas. Yang pertama, mulai dari yang kecil, tapi punya strategi jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, ikut berbagai pelatihan yang diadakan oleh rumah BUMN. Yang ketiga, terapkan prinsip learning by doing dan evaluasi secara rutin. Dan yang keempat, gabung dengan komunitas UMKM untuk saling belajar dan bertumbuh bersama.
Oke, kalian sudah memahami nih. Aku udah kasih tips, aku udah kasih penjelasan tentang modal nekat dan modal ilmu. Kalian kalau ditanya mana nih yang lebih baik? Jawabannya, keduanya penting, tapi harus seimbang. Nekat tanpa ilmu itu seperti spekulasi, ilmu tanpa tindakan itu hanya mimpi. Mulai dengan nekat yang terukur sambil terus belajar dan beradaptasi. Kalian yang tim yang mana? Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian tidak tertinggal tips bisnis lainnya. Kerja keras boya lokal, tapi kita harus nasional. Salam UMKM naik kelas.